Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD menggelar deklarasi pemilu damai di Pekanbaru, Riau. Deklarasi diikuti Polda, Bawaslu, Forkopimda, dan 18 peserta pemilu 2024. Deklarasi ditandai dengan pembacaan nota kesepakatan oleh Ketua Bawaslu yang diikuti oleh seluruh ketua partai serta peserta pemilu. Selanjutnya deklarasi dikuatkan dengan penandatanganan oleh sejumlah elemen. KPUD menyebut sejauh ini tahapan pemilu secara keseluruhan di kabupaten dan kota di Riau berjalan lancar sesuai jadwal yang ditetapkan. Polda mengerahkan 28.000 personel dari TNI Polri serta Linmas untuk mengamankan pemilu 2024. Harapan dengan deklarasi ini, pemilu kita berjalan damai ya. Alhamdulillah berjalan kurang lebih 1 tahun 2 bulan ke belakang berjalan aman. Ini yang harus kita pertahankan menjelang 5 bulan 10 hari. Bagian deklarasi damai ini salah satu upaya kita ya, terutama dari Pak Kapolda dan jajaran. Alhamdulillah sudah mensupport kami dari KPU dan Bawaslu bagaimana terciptanya tahapan pemilu 2024 ini berjalan dengan damai, lancar, tanpa suatu kendala apapun. Saya rasa ini mungkin menghadirkan seluruh partai politik yang ada di Riau, bahkan kabupaten kota juga hadir, caleg. Ini merupakan hal yang besar bagi kita di Riau. Ini merupakan azam yang luar biasa dari Polda Riau. Kita ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan dari saat ini sampai ke depan teman-teman peserta pemilu menjalankan apa yang dikatakan tadi, yang dideklarasikan tadi. Menjalankan kondusif, aman dan tertib. Saya sampaikan tadi panjang lebar bahwa kesimpulannya adalah TNI dan Polri siap mengawal dan mengamankan pelaksanaan pemilu tahun 2024 dari awal dan sampaikan oleh Pak Ketua KPU 1 tahun lebih, dan insya Allah 5 bulan 10 hari lagi kita akan melaksanakan tahapan inti dan pasca pemilu. Masyarakat diimbau supaya menjaga ketertiban dan keamanan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, jujur, dan adil. Ahmad Dison dan Aulia Renituah melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Tahu juga itu. Tapi nanti setelah episode biasakan. Ya Pak ya? Jadi, ayo kita teman-teman. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menggelar penyuluhan bagi petani di Tembilahan Indragiri Hilir Riau. Puluhan petani antusias mengikuti pelatihan, salah satunya pembuatan biosaka untuk mengurangi pupuk kimia dan melindungi tanaman dari hama. Bahan untuk pembuatan biosaka juga mudah didapat, yakni berupa rerumputan yang ada di sekitar persawahan. Proses pembuatan biosaka juga sangat sederhana, yakni dengan dicampur air kemudian diracik dalam sebuah baskom. Peracikan dilakukan 10 hingga 15 menit, selanjutnya bisa langsung ditabur pada tanaman. Biosaka ini adalah salah satu alternatif kita terhadap mahalnya pupuk organik, ketersediaan pupuk kimia mahal, pestisida mahal, dan segala macam yang pabrikan itu mahal. Nah, kita ngajak petani-petani kita bagaimana bertani sehat dengan organik. Hari ini kita pelatihan kepada masyarakat kita untuk membuat biosaka. Ya tujuannya di mana biosaka ini bukan pupuk, bukan racun dan sebagainya, tetapi dia idealisator untuk merangsang pertumbuhan tanaman kita. Ada para petani, terutama petani tanam pangan dan hortikultura, untuk bisa melakukan ini karena tidak ada biaya. Tinggal rajin atau tidak. Yang penting kita bisa mencari tanaman liar yang tumbuh sehat dan subur. Dinas Tanaman Pangan memastikan penggunaan biosaka akan membuat hasil pertanian lebih baik dan ramah lingkungan karena mengurangi pupuk kimia. Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan dari Indragiri Hilir Riau. Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau, sebuah perusahaan BUMN di Pekanbaru Riau meningkatkan patroli dan pengawasan. Patroli dilakukan untuk memantau kemunculan titik api dalam upaya penanganan dini agar kebakaran dapat segera diatasi.
Selain itu, patroli dan pengawasan juga dilakukan untuk mencegah perambahan hutan oleh orang tidak bertanggung jawab. Perusahaan BUMN itu mengaku sepanjang tahun 2023 beberapa kali ditemukan titik api dalam skala kecil dan segera dapat dipadamkan. Penyebab kebakaran diduga karena faktor alam akibat musim kemarau. Perusahaan juga menyiapkan sejumlah bendungan di kawasan hutan sebagai cadangan air di musim kemarau. Kita dari tim FM melakukan monitoring setiap hari, Pak, untuk wilayah hutan taman kita ini, baik dari sisi timur hutan dan sisi baratnya. Setiap hari dilakukan monitoring dengan melakukan perjalanan sepanjang hutan taman kita, Pak. Di samping itu dari rekan-rekan security juga melakukan pengamatan dan monitoring di luar area kita, sehingga ada 2 cross check hutan kita ini bisa terbebas dari pembakaran, baik dari terbakar karena alam sendiri maupun oleh orang-orang yang tidak dikenal. Peningkatan patroli dan pengawasan diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan yang berada di kawasan perusahaan BUMN tersebut. Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru, Riau.